bahwa kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Asyifa'u fi salasatin kata Nabi. Yang pertama itu minum madu, yang kedua itu berbekam, yang ketiga K. Tapi aku melarang atau tidak suka umatku K. Itu besi panas. Besi panas K itu K itu kayak ada besi, nanti dipanaskan tuh di pengobatan Arab, diletakkan pada tempat-tempat yang terlalu dingin biasanya tuh, untuk menimbulkan reaksi peradangan. Itu K. Cuma Nabi nggak suka menggunakan api. Terus itu satu hadis. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah kata Nabi, bahwa sesungguhnya pengobatan yang paling utama itulah berbekam. Afdol. Nah gitu. Hadis lain menyebutkan Nabi itu ketika Isra Mi'raj kita cuma tahu bahwa Nabi itu mendapatkan pesan dari Allah untuk sholat kan. Ya. Ternyata dalam sebuah riwayat yang lain yang dihasankan seingat saya juga, itu Nabi juga mendapatkan informasi atau malaikat-malaikat itu ngomong sama Nabi, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Malaikat di langit ngomong kayak begitu. Itu dasarnya. Berarti ada keutamaan. Malaikat sudah ngomong. Kalau malaikat ngomong kan nggak mungkin perkataan malaikat, pasti perkataan Allah seperti itu. Lalu itu bagian langitannya. Bagian langit. Makanya Nabi memang berbekam, bahkan menyebutkan titik-titik bekam. Seperti itu. Lalu kita dengan beberapa teman-teman saya juga mulai concern dan mereka mulai meliti tentang ada apa dengan bekam ini. Bahkan disebutkan titiknya, waktunya. Nabi katakan berbekam pada setiap bulan pada tanggal 17, 19 atau 21 bulannya Islam ya. Itu bisa menyembuhkan penyakit kata Nabi. Seperti itu. Jadi banyak lagi hadiah-hadiah. Kemudian lalu saya coba baca lagi penelitian-penelitian, dan teman-teman juga mulai melakukan penelitian tentang bekam itu, dan hasilnya memang spektakuler. Luar biasa. Kenapa? Begini. Kalau di ruangan ini ilustrasi aja biar gampang. Kalau ngomong yang detail juga saya nggak terlalu bisa jelaskan, tapi ini analogi saja. Di ruangan ini, sebelah mungkin saya punya satu tisu kecil, saya bakar, dan saya bilang sama Pak Helmi, kira-kira ini pasukan khususnya Indonesia bisa datang nggak urusan tisu kayak begini? Ya nggak mungkin lah. Mana mungkin orang ada tisu kebakar gitu. Paling ya kita aja bersihin gitu kan. Nah pertanyaan saya sekarang, bagaimana caranya tisu ini yang saya bakar tadi itu menimbulkan asap segala macam, itu membuat pasukan khusus datang, Kopassusnya, Densus macam gitulah ke sini? Jawabannya gampang, ada orang yang teriak, wah ada kebakaran, ada teroris gitu-gitu lah misalkan gitu kan, sehingga pasukan khusus datang. Nah ilustrasi bekam itu kayak begitu sebenarnya. Jadi ketika seseorang itu dibekam, yang keluar sel-sel imun pada saat orang berbekam itu bukan pasukan imun level paling bawah, udah paling top, yang biasa keluarnya kalau HIV. HIV, penyakit berat, itu semua dikeluarkan oleh tubuh dengan rangsangan pada bekam itu yang saya ketahui. Jadi ketika orang berbekam itu, secara yang saya baca data penelitian beberapa teman-teman itu juga, itu ternyata sel-sel imun yang keluar tuh mulai dari sel imun yang sifatnya lokal sampai ke pusat, sampai sel imun yang sifatnya khusus keluar semua. Gitu. Itu loh kurang lebih gambaran. Jadi bekam itu seperti apa? Sebenarnya yang kita cari bukan ngeluarin darahnya, tapi reaksi yang terjadi pada tubuh setelah dilakukan pembekaman tadi, khususnya setelah dilakukan penyedotan berulang.